Hubungan yang tak layak diperjuangkan hingga pernikahan. Pernikahan bukanlah hanya soal cinta, tapi juga tentang kesiapan emosional, mental, dan moral dari kedua pihak. Banyak pasangan gagal menyadari tanda-tanda bahaya yang sudah terlihat sebelum menikah. Padahal, mengabaikan red flag sejak masa pacaran dapat berujung pada pernikahan yang tidak sehat dan penuh konflik. Sebelum mengucapkan janji suci, penting untuk mengenali tanda-tanda yang menunjukkan pasangan belum siap membangun kehidupan bersama. Berikut adalah tanda hubungan asmaramu yang tidak layak diperjuangkan lagi. 1. Kekerasan. Kalau dalam hubungan kamu harus menahan sakit, menahan takut, atau menutupi lebam dengan alasan dia cuma hilaf. Itu bukan cinta. Itu kekerasan. Kekerasan, dalam bentuk apapun, verbal, emosional, atau fisik, adalah red flag yang tidak boleh ditoleransi. Dan hubungan seperti itu tidak layak diperjuangkan. Tidak peduli seberapa lama kamu bersamanya, tidak peduli seberapa banyak janji manis yang dia ulang. Jika pasangan pernah menunjukkan perilaku kasar, sekecil apapun, jangan berharap hal itu akan berubah setelah pernikahan. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan dalam hubungan. Keselamatan dan kesejahteraanmu jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang berbahaya. Cinta sejati tidak membuatmu kehilangan harga diri. Tidak membuatmu membenarkan perlakuan buruk demi bertahan. Kalau sejak pacaran kamu sudah disakiti, dipukul, dihina, dikontrol, atau diancam, jangan berharap semuanya akan berubah setelah menikah. Pernikahan tidak menyembuhkan kekerasan. Itu hanya mengurungmu lebih dalam di dalamnya. 2. Riwayat perselingkuhan. Perselingkuhan adalah salah satu red flag paling serius dalam hubungan apapun. Jika pasangan pernah berselingkuh dan tidak menunjukkan penyesalan mendalam, kemungkinan besar kebiasaan itu akan berulang dalam pernikahan. Tidak semua hubungan pantas diperjuangkan sampai pelaminan, apalagi jika di dalamnya pernah ada pengkhianatan. Perselingkuhan bukan sekadar kesalahan sekali waktu, itu adalah tanda bahwa kejujuran dan rasa hormat pernah hilang. Dan sesuatu yang pernah retak karena kebohongan, tidak akan kembali utuh sekeras apapun kamu mencoba. Tanpa fondasi kepercayaan, hubungan suami istri akan rapuh dan mudah runtuh. Sebelum menikah, pastikan definisi kesetiaan jelas bagi kedua pihak agar tidak ada celah untuk pengkhianatan di kemudian hari. Cinta memang bisa memaafkan, tapi pernikahan butuh lebih dari itu. Butuh kepercayaan dan rasa aman. Hal itu adalah dua hal yang tak akan tumbuh di tanah yang sudah dirusak oleh dusta. 3. Direndahkan. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan membuatmu merasa kecil. Pasangan seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan, bukan penyebab rasa rendah diri. Jika kamu sering merasa tidak cukup baik atau selalu dikritik secara menyakitkan, maka hubungan itu beracun. Hubungan seperti itu tidak layak diperjuangkan sampai pernikahan. Karena cinta sejati tidak datang dengan rasa takut, tidak menuntut kamu untuk mengecilkan diri demi diterima. Lebih baik kehilangan seseorang yang merendahkanmu daripada kehilangan dirimu sendiri hanya untuk mempertahankannya. Dalam jangka panjang, perilaku seperti ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan mengikis cinta. Jangan berharap pernikahan akan mengubah pasangan yang merendahkanmu, karena hal itu justru akan semakin parah. Cintai diri sendiri dengan tidak membiarkan siapapun memperlakukanmu tidak pantas. 4. Pasangan tidak dewasa dan tidak konsisten. Kematangan seseorang bukan hanya soal usia, tetapi juga kemampuan dalam mengelola hidupnya. Salah satu tanda bahaya sebelum pernikahan adalah pasangan yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan, keuangan, atau masa depannya. Hubungan yang sehat butuh dua orang yang sama-sama dewasa. Bukan satu yang berjuang, sementara yang lain bermain-main. Bukan satu yang konsisten, sementara yang lain datang dan pergi sesuka hati. Orang seperti ini cenderung tidak stabil secara emosional dan sulit diandalkan ketika menghadapi tekanan hidup.
Jika pasangan sering membuat keputusan tanpa pertimbangan matang, itu pertanda ia belum siap memimpin rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, ketidakdewasaan ini dapat menjadi sumber masalah yang terus berulang. 5. Mengorbankan hal-hal penting dalam hidup. Kadang kita terlalu sibuk berjuang, sampai lupa apa yang sedang kita perjuangkan. Cinta seharusnya membuatmu tumbuh, bukan kehilangan jati diri demi bertahan. Salah satu tanda hubungan yang tidak seimbang adalah ketika kamu harus selalu mengalah dan mengorbankan hal penting demi pasangan. Dalam hubungan yang sehat, kompromi seharusnya bersifat dua arah, bukan pengorbanan sepihak. Jika sebuah hubungan membuatmu menjauh dari keluarga, kehilangan mimpi, atau terus merasa tidak cukup, mungkin itu bukan cinta, tapi keterikatan yang salah arah. Jika kamu mulai kehilangan identitas, hobi, atau mimpi karena pasangan, itu pertanda ada ketimpangan dalam hubungan. Dalam pernikahan, situasi seperti ini bisa membuatmu merasa terjebak dan kehilangan jati diri. Sebelum menikah, pastikan kamu tetap bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. 6. Komunikasi yang buruk. Komunikasi adalah pondasi utama pernikahan yang sukses. Jika sejak awal pasangan sulit diajak berbicara terbuka, sering memberi silent treatment, atau cenderung defensif, itu red flag besar. Komunikasi yang buruk bisa membunuh hubungan perlahan, tanpa teriak, tanpa drama, hanya dengan jarak yang makin jauh setiap hari. Kurangnya komunikasi akan membuat masalah kecil berkembang menjadi besar karena tidak ada ruang untuk klarifikasi. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak saling mendengarkan dan berusaha memahami, bukan saling menyalahkan. Tanpa komunikasi yang baik, cinta pun tak akan cukup untuk mempertahankan rumah tangga. 7. Kesepian dan diabaikan. Perasaan kesepian menunjukkan kurangnya koneksi emosional yang mendalam. Jika Anda sering merasa sedih atau kesepian meskipun sedang bersama pasangan, itu sinyal kuat ada yang salah dalam hubungan. Tapi cinta yang membuatmu merasa kesepian, bukanlah cinta yang harus diperjuangkan. Jika setiap hari kamu merasa diabaikan, maka kamu sebenarnya sedang berjuang sendirian, bukan berdua. Pernikahan bukan tempat untuk menambah luka, bukan ruang untuk menunggu seseorang belajar mencintai. Dalam pernikahan, hal ini bisa berkembang menjadi jurang perasaan yang sulit dijembatani. Sebelum menikah, cobalah bicarakan perasaan ini dan lihat apakah pasangan bersedia memperbaikinya. Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ketenangan, bukan kesedihan. 8. Pertengkaran yang tidak pernah usai. Kadang, cinta saja tidak cukup, ada hubungan yang sudah seharusnya berhenti. Bukan karena tidak ada rasa, tapi karena terlalu sering saling melukai. Konflik adalah hal wajar dalam hubungan, tapi jika pertengkaran menjadi rutinitas, itu pertanda ada masalah mendasar yang belum terselesaikan. Jika setiap masalah selalu berakhir dengan amarah, kalau setiap perbedaan berubah jadi pertengkaran, maka hubungan itu bukan lagi rumah, melainkan penjara yang menahan dua hati lelah. Jika persoalan kecil sering berubah menjadi perdebatan besar, bayangkan apa yang akan terjadi setelah pernikahan. Hubungan yang sehat dibangun dari kemampuan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Jangan anggap fase pertengkaran terus-menerus sebagai sesuatu yang normal. 9. Kecanduan narkoba atau judi online. Cinta memang butuh perjuangan, tapi tidak semua hubungan pantas diperjuangkan sampai akhir. Saat pasanganmu terjebak dalam kecanduan, entah itu narkoba atau judi online, kamu akan menyadari, cinta saja tidak cukup. Kecanduan, baik terhadap alkohol, narkoba, atau hal lain, merupakan red flag yang harus ditangani serius. Orang yang masih berjuang melawan kecanduan belum siap untuk tanggung jawab pernikahan. Tekanan rumah tangga justru dapat memperburuk keadaan dan membuat hubungan berakhir dengan penderitaan. Sebelum menikah, pastikan pasangan telah menyelesaikan masalahnya dengan bantuan profesional. Menikah dengan seseorang yang belum pulih bisa menjadi awal dari lingkaran masalah yang tak berujung. Tidak semua hubungan layak diperjuangkan sampai pernikahan.
Kadang, cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang berani mengakui bahwa hubungan ini sudah tidak sehat untuk dilanjutkan. Cinta seharusnya membuatmu merasa damai, bukan takut kehilangan. Membuatmu jadi lebih baik, bukan terus merasa kurang. Terima kasih sudah menonton.